Satu pikiran bisa membawa kedamaian, satu pikiran bisa mendatangkan kegelapan. Kebajikan dan kejahatan semua berada di dalam hati. Saya, murid Chen Qingyun, telah menyempurnakan ilmu bela diri ini dan mencapai pahala yang sempurna. Memohon kepada leluhur untuk menurunkan Kaisar Agung Petaka Guntur demi meraih takdir Kaisar. Itu Petaka Guntur. Itu Petaka Guntur. Cepat lari. Itu Petaka Guntur. Cepat. Petaka Guntur remeh seperti ini tidak akan bisa menghentikanku. Dengan kekuatan kilat yang luar biasa, hancurlah. Hancur. Petaka Guntur telah sirna, Kaisar Agung telah lahir. Chen Qingyun, hari ini kamu memasuki alam Kaisar Agung. Puger larimu, Kaisar Agung Qingyun. Engkau akan menguasai 5 keberuntungan besar dari negara naga. 5 keberuntungan negara naga ini, saya berjanji akan menjaga keteguhan hati saya dan tidak akan mengecewakan harapan leluhur. Selamat kepada Kaisar Agung yang telah mencapai puncak keagungan dalam sekejap. Hebat sekali Kaisar Agung Qingyun ini. Rasakan seranganku. Aduh, kakak seperguruan, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, jika adik seperguruan menyukainya, kamu boleh menyentuhnya lagi kok. Ini sepertinya kurang sopan kan? Chen Qingyun. Beraninya kamu melakukannya, ya? Kakak seperguruan ketiga. Sudah lama tidak bertemu? Kamu semakin cantik saja. Anak nakal. Jadi di matamu hanya ada adik seperguruan ketiga? Apakah aku, kakak seperguruan keduamu ini, sudah tidak cantik lagi? Semuanya cantik. Kalian semua cantik. Tapi ketiga kakak seperguruan, kenapa hari ini kalian semua datang? Kamu sudah menembus ranah Kaisar Agung. Sudah waktunya untuk menikahi adik seperguruan ketiga. Duh, sungguh malang nasib adik seperguruan ketiga kita. Dia sangat cantik luar biasa, tapi ibarat bunga indah yang hinggap di atas kotoran kerbau. Kakak seperguruan ketiga, dulu kamu bilang jika aku mencapai ranah Kaisar Agung, kamu bersedia menikah denganku? Apakah ucapan itu masih berlaku? Tentu saja. Kalau begitu, hari ini kita, Adik kakak seperguruan ketiga, Adik seperguruan, kakak seperguruan ketiga, Guru, bagaimana keadaannya? Dia kehilangan kendali atas kekuatannya, energi gelap itu meledak, hanya benda suci kekuatan suci dari giok ikan ganda yang bisa mengusir energi gelap tersebut. Tapi, Dalam saat seperti ini, sebaiknya jangan berbelit-belit, Guru. jika ingin mendapatkan giok itu, kamu harus memenuhi kontraknya. Dengan kota Jiang, nona besar keluarga Li Lianran menikahlah. Menikah? Tapi aku sudah pernah bersumpah, hanya akan menikahi kakak seperguruan ketiga. Kalau begitu tergantung padamu, bagaimana menentukan pilihannya. Jika tidak segera diobati, dalam waktu 2 minggu, energinya akan meledak dan dia akan tiada. Kakak seperguruan, kali ini, biar aku yang melindungimu. Harus menikahi orang yang tidak kucintai, demi menyelamatkan orang yang sangat kusayangi. lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan berisik.
Beraninya kalian. Berani membawaku pergi paksa. Apa kalian tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu siapa dirimu, Li Yanran. Menikahimu adalah Dia sosok adalah paling Li Yanran? berkuasa di dunia. Apa kamu tahu kalau kamu ini jadi rebutan? Ikut aku sekarang. Tolong. Wanita kurang ajar, berani sekali kamu menendangku, akan kuhabisi kau. Siapa itu? Sampah. Beraninya cuma memukul wanita. Sialan, apa urusanmu? Ah, Sakit. Semut mencoba menggoyang pohon, benar-benar tidak tahu diri. pantas saja kamu berani ikut campur urusan orang. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Makhluk rendah seperti kalian, datang 10.000 orang pun tidak akan cukup bagiku. Berani juga kamu. Tunggu saja pembalasanku. Telepon dan panggil orang. Enyahlah. Aku sedang tidak mood meladeni kalian hari ini. Kalau kalian masih nekat mencari masalah, tanggung sendiri akibatnya. Nona Li, kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh aku. Dasar pria kampungan. Apa hakmu bicara padaku? Jadi begini caramu memperlakukan orang yang telah menyelamatkan nyawamu? Siapa yang tahu jika ini semua bukan sandiwara yang kamu buat sendiri? Kamu cukup cerdas, sadar bahwa dirimu orang kampungan, lalu memikirkan cara ini untuk mendekatiku. Sandiwara buatanku? Kalau bukan karena aku, Tanah Suci King Yun, sudah menandatangani kontrak pertunangan dengan keluarga Li, dan aku adalah tunanganmu, aku malas sekali mengurusi wanita galak sepertimu. Apa? Satu lagi penipu datang. Pesta pemilihan menantu keluarga Li sudah dekat. Aku tidak tahu ada berapa banyak penipu sepertimu yang mencoba menggunakan surat nikah palsu ini untuk mengambil jalan pintas. Penipu? Atas dasar apa Anda menyebut saya penipu? Kamu pikir Tanah Suci Cinyun ini tempat apa? Apa tempat ini pantas untuk orang berpakaian murah dan berbau busuk sepertimu? Lucu sekali. Keluarga Li yang terhormat, ternyata isinya orang-orang, rendahan yang hanya menilai orang dari penampilan. Jika bukan karena perjanjian ini, aku tidak akan sudi datang ke tempat sampah seperti ini. Tempat sampah? Sepasang sepatu yang kupakai, nilainya setara dengan beberapa tahun gajimu. Dan kamu bilang tempat kami sampah? Jadi itu alasanmu memandang rendah orang lain? Ya, itu alasannya. Sepertinya berkat bantuan dan berkah dari Leontin Giok ikan ganda, setelah sampai di titik ini, kalian, keluarga Li, mulai menjadi sombong, begitu kan? Anak muda, jangan buat kekacauan lagi. Seluruh kota Jiang sudah tahu bahwa menjadi suami dari Yanranku akan membuat seseorang memiliki status tertinggi. Trik kecilmu itu, aku bisa melihatnya dengan jelas, hanya dengan sekali pandang. Omong kosong, dalam surat tunangan ini tertulis secara hitam di atas putih, apa kalian tidak bisa melihatnya sendiri? Sekarang, sudah tidak bisa dilihat lagi. Apa kalian tahu apa yang baru saja kalian robek itu? Tentu saja tahu. Kertas sampah. Yang baru saja kamu robek adalah keberuntungan keluarga Li. Hanya selembar kertas sampah bisa menentukan nasib keberuntungan keluarga Li kami? Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Aku, Chen King Yun, sekarang menjabat sebagai Kaisar Agung King Yun yang memegang kendali atas nasib negara. Karena kalian keluarga Li yang melanggar janji, maka jangan salahkan aku jika aku menarik kembali keberuntungan itu. Sebagai bentuk hukuman, ini sebagai peringatan. Benar-benar tidak masuk akal. Apa kamu pikir melakukan trik kecil ini bisa menakutiku? Benar-benar mimpi. Takdir tidak bisa ditentang, dan yang melanggarnya akan dihukum langit. Terserah apa katamu, yang jelas pernikahan ini, aku Lianran tidak akan mengakuinya. Jika kamu tidak mengakuinya, pasti ada orang lain yang akan mengakuinya. Di pesta pemilihan menantu keluarga Li, aku pasti akan datang. Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Li kalian. Melihat apakah dia berani mencari masalah dengan Tanah Suci King Yun. Sampah, beraninya kamu. Nyonya besar.
sesuatu yang buruk terjadi. Aset keluarga Lee milik kita sedang diserang oleh konsorsium tidak dikenal. Kita sudah rugi lebih dari 100 miliar dolar. Apa? Bagaimana mungkin? Nenek, Apakah keluarga-keluarga Lee kita telah menyinggung seseorang? sialan. Perkataannya benar-benar menjadi kenyataan. Yanran, bagaimana jika kita panggil kembali orang sakti itu? Tidak boleh. Nenek, mungkin saja ini cuma kebetulan. Kalau benar-benar memintanya kembali, siapa tahu kita justru masuk ke dalam jebakannya. Baiklah, Bahkan jika kamu adalah murid dari Tanah Suci Qingyun, lalu kenapa? Giok ikan ganda itu hanya boleh menjadi milik kakak Xiao. Aku tidak akan pernah membiarkan rencanamu berhasil. Adik seperguruan kamu sudah sadar. Kamu benar-benar membuat kami takut. Ayo. Pelan-pelan saja. Kakak seperguruan tertua. Kakak seperguruan kedua. Di mana adik seperguruan junior? Jangan bahas dia lagi. Ada apa dengan adik seperguruan junior? Benar-benar tidak disangka, ternyata adik seperguruan junior adalah pria yang begitu kejam. Kemarin, dia masih bilang menyukaimu, tapi hari ini, dia sudah pergi ke bawah gunung untuk menikah. Apa? Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Tidak bisa. Aku harus menemuinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di acara keluarga Lee dalam Pesta Pencarian Menantu. Sepertinya semua sudah tahu, saya, keluarga Lee, telah mendapat ramalan dari ahli bahwa calon menantu saya akan menjadi sosok paling agung di negara naga ini. Keluarkan semua kemampuan kalian, mari bersaing secara sehat. Ayah, aku tidak mau menikah. Kurang ajar. Ayah tahu apa yang kamu pikirkan. Si Xiao Yan jahat itu. Demi sebuah kitab pusaka, dia membuat keluarga-keluarga Lee hancur berantakan. Kamu masih ingin menikah dengannya? Sifat kakak Xiaoyan itu karena dia punya ambisi besar. Kamu ini benar-benar. Kamu sudah benar-benar termakan omongannya. Sudahlah, kepala keluarga Lee, jangan membuang waktu. Segera mulai saja. Saya, keluarga Fang, sudah menyiapkan hadiah istimewa. Cuma keluarga Fang saja. Beraninya ingin berebut dengan saya keluarga Liu. Hadiah si keluarga Fang itu. Sudah lama saya buang ke tempat sampah. Liu Yang, kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Aku memang begini. Aku ingin lihat, di kota Jiang ini, siapa lagi yang berani bersaing dengan Liu Yang? Kamu? Li Zhengguo? Mengenai perjodohan antara Tanah Suci Qingyun dan keluarga Li, kamu berniat mengakuinya atau tidak? Li Zhengguo, mengenai pertunangan antara Tanah Suci Qingyun dan keluarga Li, kamu mau mengakuinya atau tidak? Apa maksudmu dengan Tanah Suci Qingyun? Anak muda, apakah kamu utusan suci dari Tanah Suci Qingyun? Ternyata benar-benar si penipu ini. Kamu benar-benar berani datang ke sini ya? Yanran, kamu bilang dia penipu. Apakah ada buktinya? Tentu saja ada. Surat pertunangan itu sudah aku robek. Jika itu benar-benar surat pertunangan dari Tanah Suci Qingyun, bagaimana mungkin bisa hancur begitu saja saat aku merobeknya? Dia itu palsu, datang ke sini hanya untuk menipu demi pernikahan. Ada benarnya juga. Heh, anak muda, apa kamu tahu? Berpura-pura menjadi murid tempat suci itu hukuman berat. Apalagi menggunakan cara hina seperti ini hanya untuk menikahi putriku, Yanran. Cepat keluar dari sini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kamu, Kepala keluarga Li. Untuk menghadapi sampah seperti ini, aku, Liu yang paling ahli. Serahkan padaku. Hei sampah, apa kamu tahu menyela pembicaraan tuan muda ini? Apa konsekuensinya? Kamu sedang bicara padaku? Hah? Apa kamu yakin aku adalah orang yang sanggup kamu hadapi? Hahaha, masih berlaga, masih saja berlaga. Kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai utusan suci dari Tanah Suci Qingyun? Para murid dari Tanah Suci Qingyun, tidak ada satupun yang tidak sangat terkenal. Ada Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian, dan CEO wanita ternama dari negara naga yaitu Luo Shen. Tapi siapa namamu? Si Chen Qingyun yang tidak berguna ini. Siapa yang mengenalnya? Hah? Hahaha. Tuan muda Liu benar. Dia hanyalah orang gadungan. Gadungan? Dewa yang asli sedang ada di depan mata kalian. Apakah kalian sudah buta hingga tidak bisa melihatnya? Dasar sampah, kamu sudah ketahuan. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Kenapa? Haruskah aku memanggil orang untuk mematahkan tangan dan kakimu lalu membuangmu keluar?
Apakah di sini tempatnya? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Keluarga-keluarga Li ini, konon katanya ada ramalan dari orang hebat. Siapapun yang bisa menikahi putri keluarga-keluarga Li, maka dia akan menjadi sosok yang paling berkuasa. Karena itulah banyak sekali yang mengejarnya. Chen Qingyun pria tak berperasaan ini, padahal adik seperguruan dan dia tumbuh besar bersama, tapi sekarang demi sebuah ramalan palsu, dia tega meninggalkan adik seperguruan begitu saja. Kalian berdua, kakak seperguruan, tunggulah aku di luar saja. Aku ingin berbicara baik-baik dengan adik seperguruan junior. Aduh, pergilah, kami akan menunggumu di sini. Kalian di keluarga Li sudah tidak punya etika bisnis? Masih ingin mencelakaiku? Apa kalian tahu telah menyinggung sosok besar seperti apa? Sombong sekali. Siapa di antara kami di sini yang bukan orang terpandang di kota Jiang? Kami di kota Jiang, semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Dengan penampilan sepertimu ini, beraninya mengaku sebagai orang hebat di hadapan kami? Benar, cepat usir orang gila ini. Berani memasukkan status sebagai murid Tanah Suci Qingyun, itu adalah kesalahan fatal yang tak termaafkan. Jika nanti ketahuan, jangan sampai melibatkan kami. Benar, usir dia. Usir dia. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Benar-benar bodoh. Jika kalian tidak ingin terkena dampak dari kemarahanku, sebaiknya kalian segera tutup mulut. Lelucon macam apa ini? Kami Tuan Muda Liu adalah salah satu pengusaha paling kaya di kota Jiang. Apa hak sampah sepertimu bicara sembarangan di sini? Tuan Muda Liu harus memberinya pelajaran. Dia berani berebut wanita denganmu. Bagus sekali. Biar si gila ini membuat keributan yang lebih besar lagi. Jika dia memicu kemarahan publik, aku bahkan tidak perlu turun tangan. Heh, sialan. Seumur hidupku, baru kali ini aku diancam orang. Wahai anak muda, bagaimana kamu ingin kuhabisi? Kamu berani memukulku? Sialan, beraninya kamu memukulku. Akan kuhabisi kamu. Cari mati. Tanpa memahami keadaan, malah sibuk mau bertarung, tendangan ini adalah pelajaran untukmu. Mana petugas keamanan? Keamanan. Apa kalian malah diam saja seperti mumi? Ajar dia untukku. Beri dia pelajaran berat. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Aku ingin lihat siapa yang berani maju. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Kakak seperguruan, dia seharusnya istirahat memulihkan diri. Mengapa dia datang ke sini? Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke perjamuan keluarga Li. Lancang sekali. Kamu berani memukulku? Hanya keluarga terpandang dari kota Jiang. Apa hakmu mempertanyakan Presiden Luo? Aku kenal semua orang kelas atas di kota Jiang. Dan aku tidak pernah mendengar tentang siapapun yang bermarga Luo. Tunggu sebentar. Ada apa, Tuan Muda Liu? Bolehkan saya bertanya? Apakah Anda direktur dari Luoshen Group? Tuan Luoshen? Kamu mengenal aku? Hormat saya kepada Tuan Luoshen. Hormat kami kepada Tuan Luoshen. Apa? Dia adalah Luoshen? Luoshen adalah konglomerat terbesar di negara naga kita? Bukan hanya itu saja. Rumornya Luoshen ini juga merupakan murid dari Tanah Suci Qingyun. Dia adalah guru hebat dengan status yang luar biasa. Ayah saya Liu Gang adalah orang terkaya di kota Jiang. Saya pernah bersama ayah di kamar dagang ibu kota kerajaan dan mengagumi Anda dari kejauhan. Wajah Tuan Luoshen yang sangat berwibawa. Liu Gang? Aku sepertinya sedikit ingat. Boleh saya tahu, Tuan Luoshen, ada keperluan apa Anda datang ke kota Jiang? Jika aku tidak datang, bukankah adik seperguruanku, Luoshen, akan kalian anggap sebagai penipu, lalu kalian hajar dan usir keluar? Apa? Kalau aku tidak datang, adik junior brother milikku di Luoshen ini pasti akan kalian anggap sebagai penipu dan dihabisi. Salam hormat, Tuan Luoshen. Apa? Maksud Anda, Chen Qingyun ini adalah adik junior brother Anda? Mana mungkin? Dia itu hanya orang rendah yang bermimpi tinggi. Memangnya dia layak? Tidak. Tuan Luoshen, jika dia adalah keturunan dari Tanah Suci Qingyun, maka adik Chen Qingyun ini pastilah orang hebat juga. Astaga. Sebenarnya dengan sosok hebat macam apa, aku telah memperebutkan wanita? Walaupun kamu adalah murid dari tempat suci, lalu kenapa? Kakak Xiaoku adalah dewa perang yang tiada tanding. Yanran, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Identitas Chen Qingyun ini pasti sangat istimewa. Kalau tidak, mana mungkin Presiden Luo datang kemari karena dia
Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Apa maksud ayah? Jangan-jangan, Luo Shen ini hanya aktor yang dia sewa saja. Berani-beraninya meragukan Presiden Luo kami, kalian mencari masalah. Presiden Luo, saya sama sekali tidak meragukan Anda. Jika saja saya tahu bahwa junior brother Anda akan datang ke sini hari ini, sekalipun aku memiliki nyawa cadangan di Liu Yang, aku benar-benar tidak akan berani datang. Oh, maksudmu malah menyalahkan adik junior brotherku? Bukan begitu. Tuan Luo Shen, Anda sungguh murah hati, saya mohon maafkanlah saya. Kakak seperguruan, bisa tidak jangan campuri urusanku? Junior brother, kita tumbuh bersama sejak kecil, sudah seperti saudara sendiri. Kapan kita pernah membedakan urusan satu sama lain? Masalah ini sangat rumit. Pokoknya kamu pulang dulu saja, ya? Aku tidak mau pulang. Kalau mau pulang, harus kita berdua. Kita pulang bersama. Kakak seperguruan, percayalah padaku, apa yang kulakukan ini pasti ada alasanku sendiri. Aku tidak mau dengar alasan itu. Adik junior brother. Mari kita pulang ya. Maafkan aku kakak seperguruan. Aku tidak bisa ikut pulang denganmu. Kedatanganku ke sini hanyalah untuk menikahinya. Karena aku hanya bisa menikahinya. Apa yang sedang terjadi? Dia berani menolak Luo Shen. Apa kamu masih belum paham? Si Chen Qingyun ini jelas ingin menikahi Lian Ran demi menjadi sosok penguasa tertinggi, tapi dia malah menolak Luo Shen. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak tahu diri. Gila kamu. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Mengapa? Apa jangan-jangan kamu benar-benar melakukan ini demi ramalan kosong itu? Lalu, bagaimana dengan janji suci kita? Apa itu semua bohong? Ya, Adik seperguruan junior. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu adik seperguruan junior. kakak seperguruan. Pergilah. Chen Qingyun. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Sebuah gelar kosong sebagai penguasa tertinggi, bagimu, apakah benar-benar sebegitu pentingnya? Benar. Menjadi sosok penguasa tertinggi, itu sangat penting bagiku. Itu sebabnya aku harus menikahinya. Tak ada alasan lain. Baik, aku mengerti. Aku sendiri Luo Shen, yang terlalu berharap rendah padamu, puas. Kakak seperguruan. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini, aku, Luo Shen. Denganmu, Chen Qingyun. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Lionting gioknya pecah. Aku tidak bisa pulang ke rumah. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Aku, Luo Shen, denganmu Chen Qingyun, telah memutus segala hubungan. Kakak seperguruan, demi menyelamatkan nyawamu, bahkan jika aku harus dihina oleh semua orang, itu tidak masalah. Chen Qingyun, apa kamu sudah gila atau bodoh? Kenapa harus bersikeras menikahiku? Karena kita berdua memiliki janji pertunangan, aku harus menuntaskan janji pernikahan itu denganmu. Konyol, menurutku kamu hanya egois. Kamu hanya ingin menjadi sosok yang tak tertandingi. Jika kamu bersikap begini, apa bedanya kamu dengan pria-pria lain itu? Yang Ran, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Teman muda Chen adalah guru hebat dari Tanah Suci Qingyun. Lalu kenapa kalau dia hanya murid dari Tanah Suci Qingyun? Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kakak Xiao milikku? Diam, jangan pernah bahas dia lagi. Tuan teman muda Chen, jangan khawatir. Tanah Suci Qingyun dan pertunangan dengan keluarga-keluarga Li kita, saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Jangan menunda-nunda lagi, saya sarankan. 3 hari lagi diadakan acara pertunangan. Ayah. Baiklah. 3 hari kemudian, aku akan membawa hantaran untuk melamar Nona Li. Selamat jalan, tuan teman muda Chen. Ayah, aku tidak mau. Dasar anak tidak beradab. Masalah hari ini, kalau bukan karena Presiden Luo membocorkan kebenarannya, sampai kapan kamu akan membohongiku?
Dasar udik. Sampah. Memangnya kamu layak menikahiku? Kalian semua tidak ada yang layak. Hatiku hanya milik kakak Xiao. Halo, adik seperguruan junior. Kenapa kamu bersikap begitu pada adik seperguruan ketiga? Ada apa kakak seperguruan kedua? Ada apa? Kakak seperguruan milikmu pergi keluar sendirian untuk minum karena stres. Apa? Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Hei, cantik. Kenapa minum sendirian? Pergi dari sini. Ternyata dia cukup galak. Aku sarankan padamu, cari tahu dulu sebelum mencari masalah, apakah orang yang ingin kamu ganggu itu bisa kamu lawan atau tidak. Lelucon macam apa ini, di kota Jiang? Apa ada orang bagi balai naga macan yang tidak bisa aku hadapi? Jika kamu menurut saja, aku bisa memberimu kesenangan. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Dasar wanita kejam. Kenapa masih di Prof Medium saja? Cepat habisi dia. Baik. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh kakak seperguruan milikku. Lihat saja siapa yang berani menyentuh kakak seperguruan milikku. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Apa katamu? Aku bilang, jika kamu berani bergerak sedikit saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Untuk apa kamu kesini? Apakah kamu pikir beberapa cecunguk kecil seperti mereka ini tidak bisa aku selesaikan sendiri? Aku datang karena mengkhawatirkanmu. Berhenti berpura-pura baik. Siapa juga yang butuh perhatianmu? Kakak seperguruan, tubuhmu. Kalian berdua benar-benar terlalu sombong. Sudah dalam situasi seperti ini, masih saja bermesraan, sepertinya, kalian benar-benar tidak menganggap balai naga macan ada. Balai naga macan ya? Tidak pernah dengar? Bahkan nama balai naga macan pun tidak tahu, pantas saja kamu begitu kurang ajar. Aku beritahu kamu, Tuan Long dan Tuan Hu dari balai naga macan, selain memiliki 100.000 anggota, mereka juga murid dari Jenderal Wanita Bintang 3, Liu Qiangqian. Mereka adalah penguasa bawah tanah kota Jiang yang tak terbantahkan. Pantas saja nama itu terdengar sangat tidak asing. Lei Long dan Lei Hu, dulu saat mereka berdua berlutut di hadapan kakak seperguruan yang hebat, memohon agar dia mau menerima mereka berdua menangis dengan sangat menyedihkan. Omong kosong. Semua yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Kamu berani menyebut nama asli Tuan Hu. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Habisi dia. Aku sudah bilang, aku tidak membutuhkanmu. Sudah kubilang aku tidak membutuhkanmu. Kurang ajar? Pantas saja dia begitu angkuh. Ternyata punya kemampuan juga. Hampir saja lupa. Masih ada kamu. Kakak seperguruan, energi hitam sudah menyebar, kamu tidak boleh bertindak lagi? Jangan ikut campur. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan? Cepat. Pergi panggil Tuan Hu. Berhenti. Memangnya aku mengizinkan kalian pergi? Tuan Hu akan segera datang. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Siapapun tidak akan bisa menghalangi kepergianku. Siapa yang berani bicara sebesar itu? Tuan Hu. Merekalah pelakunya. Katakan, ingin aku habisi seperti apa? Jadi kamu ini Lei Hu ya? Diam, bocah. Beraninya kamu langsung memanggil nama besar Tuan Hu? Mau kuhabisi ha? Lei Hu? Aku ingat kamu masih punya seorang kakak. Namanya Lei Long, kan? 10 tahun yang lalu, sepasang saudara kembar yang berpakaian compang-camping datang ke Tanah Suci Qingyun. Mereka berlutut di tengah salju di depan gerbang gunung selama 3 hari 3 malam, hanya untuk memohon kepadaku kakak seperguruan Liu Qiangqian agar bersedia memberi mereka kesempatan untuk mempelajari kesaktian. Salah satu dari mereka, pastilah dirimu kan? Lei Hu? Kamu adalah? Kau. Sudah ingat? Cepat menyingkir dari jalanku, hah? Masa bodoh dengan ingatanmu? Apa kau pikir hanya dengan mengatakan cerita yang sudah diketahui semua orang, kau bisa menakutiku? Aku, Tuan Hu, sudah menguasai kota Jiang selama bertahun-tahun, aku tidak semudah itu digertak. Kalau begitu,
Hari ini aku akan membuatmu mengingatku selamanya. Kenapa bocah? Apa kau berani menantangku berkelahi? Karena kau sudah tahu kalau guruku adalah Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian, cepatlah berlutut dan minta ampun. Bagaimana jika aku bilang, Liu Qianqian adalah kakak seperguruanku? Anak ini, apa kau sudah gila? Gila atau tidak? Saat Liu Qianqian tiba nanti, kau akan segera tahu. Kakak seperguruan, kau benar-benar sudah mendidik murid yang luar biasa. Apa? Ini benar-benar terjadi? Aku sebagai jenderal akan segera membereskannya. Kumpulkan pasukan pengawal, berangkat ke KTV Liu Guang kota Jiang. Siap, laksanakan. Kau hanya punya waktu 5 menit. Biarkan aku pergi sekarang dan kau masih bisa menebus kesalahanmu. Sial, Tuan Hu, aku tidak pernah melihat orang yang searogan dia. Aku, Lehu, seumur hidupku pernah melihat banyak orang arogan, tapi kamulah yang pertama yang berani menggunakan nama guruku untuk mengancamku. Gadis ini cantik juga. Dia benar-benar tipeku. Bagaimana kalau begini, serahkan dia padaku. Jika tidak, hari ini riwayat kalian berdua tamat bersama. Kau benar-benar mencari masalah. Jangan menakut-nakutiku. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkannya. 3, 2. Tidak perlu menghitung lagi. Kenapa? Sudah memikirkannya baik-baik? Benar, hari ini aku akan membuat kalian membayar harganya. Sombong sekali. Habis dia. Serang. Melapor pada jenderal. Target berada di dalam KTV. Bagus. Semua personel bersiap senjata. Siapapun yang melawan, akan segera dihabisi. Siap. Tunggu apa lagi kalian? Serang. Wahai anak muda, ternyata kamu mahir bela diri ya? Kamu boleh maju dan mencoba. Sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Aku ini adalah guru besar bela diri. Serangan macan gunung. Bagaimana mungkin? Lehu cari mati kamu. Lehu, beraninya kamu. Guru, kenapa Anda kemari? Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah mencelakai paman gurumu ini. Hah? Maksud Anda, sampai ini adalah paman guruku? Apa kamu meragukan ucapanku? Tidak, tidak. Muridmu tidak berani. Kakak seperguruan tertua. Lihatlah murid kebanggaan yang kamu ajarkan. Adik seperguruan junior, maaf membuatmu harus melihat kekacauan ini. Tidak sangka aku mengajar seorang pecundang. Guru, aku benar-benar tidak tahu dia adalah paman guruku. Jika aku tahu dia adalah paman guruku, mana mungkin aku berani melawannya? Diam. Dulu kamu sudah berjanji bahwa setelah menguasai ilmu ini, kamu akan menjadi orang baik. Lihatlah dirimu sekarang. Apa kamu terlihat seperti orang baik? Ini semua karena kamu. Ini semua salahmu. Kakhu, ini juga bukan salahku. Aku hanya ingin menangkap wanita cantik untuk berbakti padamu. Lagi pula, bukankah biasanya kita selalu melakukan hal yang sama? Diam. Kenapa terburu-buru menghabisinya? Leihu, apa kamu sedang merasa bersalah? Apa kamu masih ingat saat di gunung, sumpah yang pernah kamu ucapkan? Aku ingat, siapapun yang berbuat kejahatan, Katakan, hukum tidak akan memaafkannya. bagus kalau kamu tahu. Kalian, bawa Leihu pergi dan serahkan dia agar dihukum sesuai hukum yang berlaku. Aku tahu aku salah, Guru. Guru, tolong beri aku satu kesempatan lagi, Guru. Seharusnya kamu kepada orang-orang yang telah kamu sakiti meminta ampun dan lihat apakah mereka mau memaafkanmu. Bawa dia. Jangan, Guru. Guru, aku tahu aku salah, Guru. Kalian tetaplah di sini untuk mengurus semuanya. Apa yang perlu dilaporkan harus segera dilaporkan. Jangan sampai ada kesalahan dalam prosesnya. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan adik seperguruan ketiga? Hawa hitam telah menyerang jantungnya. Kondisi kakak seperguruan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sebelumnya kita masih punya waktu 1 bulan, tapi sekarang hanya tersisa 1 minggu. Apa? Separah itu? Apa guru tidak punya cara untuk mengobatinya? Guru pun tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kakak seperguruan hanyalah giok ikan ganda. Tapi giok ikan ganda ada di keluarga Li.
Jika ingin mengambil kembali giok itu, aku harus menggunakan identitas Kaisar Agung Qingyun dan menjadi menantu di keluarga Li. Jadi, adik seperguruan junior, kamu bukan orang yang tidak punya perasaan. Kamu sebenarnya ingin menyelamatkan adik seperguruan ketiga. Tapi kenapa kamu tidak mengatakannya langsung? Dengan sifat kakak seperguruan, dia lebih baik tiada daripada membiarkan aku menikahi wanita lain. Karena itu, aku hanya bisa merahasiakan ini darinya. Lian Ran, wanita tak tahu malu, masih punya nyali, menyuruhku datang. Liu Yang, kamu benar-benar pengecut ya? Pengecut? Siapa Chen Qingyun itu? Dia orangnya Tanah Suci Qingyun. Apa kita sanggup melawannya? Memangnya kenapa dengan Tanah Suci Qingyun? Dia paling-paling hanya seorang murid biasa. Jika kamu bisa membantuku menghabisinya, aku akan memperkenalkanmu kepada Dewa Perang Xiaoyan. Kenapa aku harus percaya padamu? Siapa Xiaoyan? Dia adalah Dewa Perang yang diberi gelar Lord Wan oleh Baginda. Di negara naga kedudukannya hanya satu tingkat di bawah Baginda. Hak apa yang kamu punya untuk mengenalkanku padanya? Tentu saja karena aku memiliki sesuatu yang sangat diinginkan oleh kakak Xiaoyan. Jika mendapatkan apresiasi dari Dewa Perang Xiaoyan, maka kelompok keluarga Liu kalian akan segera bangkit dari kota Jiang dan berkuasa di seluruh negara naga. Masa kamu sama sekali tidak tertarik? Tapi Chen Qingyun ini, dia adalah seorang master surgawi. Memangnya kenapa kalau dia master surgawi? Aku sudah membayar mahal di pasar gelap untuk membeli bubuk Xianren. Racun legendaris yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang sanggup membuat praktisi ilmu bela diri kehilangan seluruh kekuatannya. Sebuah obat ajaib. Tepat sekali. Bagaimana kalau dia tidak terkena jebakannya? Lalu kita harus bagaimana? Aku sudah tahu kamu pasti akan ragu. Masuklah. Ketua Aula Naga Macan, Tuan Long. Tuan Long, bukankah dia murid dari Tanah Suci Qingyun? Persetan dengan Tanah Suci Qingyun. Berani-beraninya dia menangkap adikku, bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, tetap tidak akan ada gunanya. Katakanlah, untuk apa kamu menyuruhku kemari? Tinggal 2 hari lagi adalah pesta pertunangan kita. Aku menyuruhmu kemari, tentu saja untuk membicarakan detail pesta pertunangannya. Bukankah kamu menganggapku sebagai monster yang mengerikan dan tidak bersedia menikah denganku? Apalagi yang bisa kulakukan? Jika tidak menikah denganmu, ayahku akan menikahkanku dengan Tuan Muda Liu yang suka bersenang-senang setiap malam dan tak berguna itu. Itu bukan urusanku. Aku hanya untuk memenuhi janji. Tuan Chen, sepertinya kamu sangat peduli pada giok 2 ikan ini, ya? Aku hanya untuk mengambil kembali hal-hal yang memang milik Tanah Suci Qingyun. Kopi di kafe ini cukup enak. Silakan diminum, Tuan Chen. Nona Li, apakah kamu mungkin menambahkan sesuatu yang lain ke dalam kopi ini? Mana mungkin? Aku cuma asal bicara saja. Kenapa kamu sangat gugup? Aku tidak gugup. Baiklah. Mari kita bicara hal penting. Bicara hal penting? Mana ada hal penting lagi? Chen Qingyun, ternyata kamu sangat polos ya. Kenapa denganku? Ajalmu sudah dekat dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Tuan Muda Liu, keluarlah. Wah. Halo. Tuan Chen. Kamu masih berani datang ke sini? Kenapa aku tidak berani datang? Chen Qingyun bagimu, sekarang hanyalah sebuah batu loncatan di mata Liu Yangku. Hanya batu loncatan. Apa kamu tidak takut rencana ini malah berbalik menghancurkan dirimu sendiri? Sampah tak berguna. Ajal sudah di depan mata masih saja keras kepala. Kalian sudah tahu kalau aku adalah murid dari Tanah Suci Qingyun, tapi masih berani mengerahkan pasukan sebanyak ini? Sepertinya kalian sudah merencanakan ini sejak awal. Chen Qingyun sepertimu hanyalah seorang murid biasa dari Tanah Suci Qingyun. Jika aku menghabisimu sekarang, aku akan mendapatkan pengakuan dari Tuan Dewa Perang. Risiko ini sangat layak diambil. Biar ku beritahu padamu, di dalam kopi yang kamu minum tadi, sudah aku campurkan racun pelemah dewa. Sebentar lagi seluruh kekuatanmu akan hilang, dan kamu akan menjadi selemah cacing. Ternyata begitu. Sungguh siasat yang hebat. Kamu tidak takut? Takut? Untuk apa aku harus takut? Itu hanya gertakan belaka. Tuan Muda Liu, kenapa belum bertindak? Tunggu apa lagi? Ayo, kalian kepung dia. Bersiap. Serang.
Beraninya kalian menantang orang yang salah? Sepertinya kalian memang sudah bosan hidup. Berdebah kecil. Sepertinya kamu yang sudah bosan hidup. Dasar anak sial. Kurasa kaulah yang cari mati. Master Holley, cepat bertindak. Bagaimana mungkin? Bubuk Xianran ternyata tidak mempan padamu? Dengan sikap seorang manusia fana mencoba mengukur kekuatan dewa, Lianran, kamu terlalu naif. Tidak masalah. Asalkan aku turun tangan, tidak butuh yang namanya bubuk Xianran. Jadi kamu yang bernama Lei Long? Nah, bisa mengalahkan adikku, menunjukkan kalau kamu punya kemampuan. Tapi aku sudah mencapai tingkat Master Agung. Hari ini, riwayatmu tamat. Sampah tidak berguna. Apa kamu dengar itu? Cepat lepaskan aku. Diam. Kamu sudah berulang kali memprovokasiku, bahkan dengan sombongnya mengepungku. Kamu keluarga Liu hanya dimanfaatkan orang lain, apa kamu tahu itu? Master Holley, kenapa kamu belum bertindak juga? Beraninya melukai orang lagi. Apa kamu tahu? 100.000 anggotaku sudah mengepung kafe ini. Hari ini kamu harus berakhir di sini. Lei Long? Jenderal Liu, ada pesan. Berlutut dan dengarkan. Hu Feng. Huo Feng, mengapa kamu datang ke sini? Di mana kakak seperguruanku? Menjawab Tuan Chen, Jenderal Liu sudah ditarik kembali karena urusan mendesak. Baiklah kalau begitu. Lei Long, orang yang memerintahkan penangkapan adikmu adalah Jenderal Liu. Apa kamu yakin masih ingin melanjutkan balas dendam ini? Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lei Hu gemar menculik para gadis muda untuk bersenang-senang. Dosanya sudah sangat berat. Sekarang dia sudah secara resmi ditangkap oleh Camp Huo Feng. Apa? Apa? Sungguh keras kepala, tembak. Apa? Kamu ternyata kebal peluru? Dasar bodoh. Mana mungkin peluru biasa bisa melukaiku? Kamu bisa dengan begitu mudahnya menahan seranganku. Hanya mencapai ranah guru besar saja masih berani sesombong ini? Apa kamu tidak tahu kalau di atas langit masih ada langit? Hanya berada di ranah Grandmaster saja? Beraninya kamu bersikap begitu sombong? Apa kamu tidak tahu kalau masih ada orang yang jauh lebih hebat darimu di luar sana? Hanya omong kosong. Habis kamu. Kamu sebenarnya ada di ranah mana? Aku ada di ranah mana? Kamu tidak perlu tahu. Karena bagimu, aku sangat jauh dan tidak bisa digapai. Tuan Chen sungguh hebat. Kalian maju, tangkap penjahat ini. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa? Kamu pikir kamu bisa menangkapku? Jika bisa, aku benar-benar ingin segera menghabisimu. Aku tahu kamu tidak akan berani. Kamu menikahiku, pasti demi Giok Pisces itu, kan? Lalu kenapa kalau memang begitu? Hanya mimpi di siang bolong. Giok Pisces itu hanya milik kakak Xiao. Kalian semua tidak pantas. Kakak Xiao yang kamu sebutkan itu, siapa sebenarnya? Dibandingkan denganmu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jangan dulu senang. Begitu kakak Xiao kembali, dia tidak akan membiarkanmu. Cuy, aku Chen Qingyun tidak takut dengan ancamanmu. Jika dia berani datang, akan kubuat dia menyesal telah menginjakkan kakinya ke sini. Kamu, Pada hari pesta pertunangan nanti, aku pasti akan menikahimu. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Camkan kata-kataku. Kakak seperguruan kedua. Kakak seperguruan kedua, mengapa kamu datang ke sini? Jika aku tidak datang, siapa yang akan merawat adik seperguruanku? Kamu ini sungguh keterlaluan. Masalah besar seperti ini terjadi, tapi kamu tidak memberitahuku sama sekali. Situasinya sangat mendesak. Aku tidak punya pilihan lain. Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Namun karena ini adalah pertunangan, bukankah seharusnya kamu menyiapkan sebuah hadiah yang layak? Ini, aku sama sekali tidak memikirkannya. Duh, kamu ini. Kamu selalu melakukan segala sesuatu dengan begitu ceroboh. Untungnya, kakak seperguruanmu ini sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Di hari pertunangan nanti, aku juga akan datang. Bagus sekali kalau begitu. kakak Xiao? Mengapa kamu masih belum kembali untuk menikahiku?
Aku harus menikah dengan pria sampah itu. Cepatlah kembali. Leontin Giok Pisces ini selalu ada bersamaku sepanjang hidup. Jika ingin mendapatkan Leontin Giok ini, dia harus menjadi suamiku. Kakak Xiao, setelah bertahun-tahun lamanya, aku selalu menjaga kehormatanku ini. Semua ini demi menunggumu. Pesta pertunangan dimulai besok. Kenapa kamu masih belum mencoba pakaiannya? Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang tidak berguna itu. Gadis nakal, apa yang kamu bicarakan? Teman muda Chen adalah guru abadi dari Tanah Suci Qingyun. Apa kamu tahu berapa lama pihak keluarga Li kita telah menunggu hasil ini? Ayah, si cacat itu, apa bagusnya dia? Orang yang ingin aku nikahi hanya satu, yaitu pahlawan yang tiada duanya, sang dewa perang yang hebat, Xiao Yan. Lancang. Jika bukan karena si jahat Xiao Yan ini yang membuat kakekmu tiada, bagaimana mungkin keluarga Li kita bisa jatuh seperti ini? Layani Nona ganti baju. Ayah membohongiku. Kakak Xiao Yan tidak melakukannya. Nona, pakailah ini. Pergi. Aku akan memakainya sendiri. Baik. Chen Qingyun, kamu harus buat perhitungan. Saat kakak Xiao Yan datang, aku pasti akan menghabisi dirimu. Lapor Dewa Perang, ada kabar dari pihak kota Jiang bahwa keluarga Li Yanran, akan mengadakan pesta pertunangan besok. Apa? Wanita kejam Lianan itu, bukankah dia bilang akan menungguku? Tuan, Anda sekarang adalah Dewa Perang yang memegang kekuatan militer satu negara. Bahkan penguasa negara pun hanyalah seorang boneka. Apakah putri dari keluarga kecil ini pantas membuat Anda murka? Apa yang kamu tahu? Dia memiliki sesuatu yang aku inginkan. Katakan, siapa pasangan tunangannya? Ini agak merepotkan. Sepertinya berasal dari Tanah Suci Qingyun, yaitu Junior Brother dari Jenderal Liu. Apa hebatnya Tanah Suci Qingyun itu? Setelah aku mendapatkan seluruh kekuatan suci di dalam liontin ini, Tanah Suci Qingyun pasti akan menjadi reruntuhan. Sampaikan perintahku. Suruh Liu Qianqian kemari. Siap. Tuan Dewa Perang, apa ada perintah? Liu Qianqian, berani sekali kamu. Tuan Dewa Perang, apa yang dilakukan Qianqian salah? Salah? Tidak, tidak. Aku hanya mengeluarkan satu titah, dan kamu pergi jauh ke medan perang untuk membantuku mengatasi masalah ini. Lalu mengapa Tuan menyalahkan Qianqian? Karena kamu membiarkan murid Qingyun milikmu itu merebut wanita milikku. Tuan Dewa Perang, saya tidak melakukannya. Tidak. Jangan lupa, selain menjadi murid tertua di Tanah Suci Qingyun, kamu juga merupakan hamba setiaku. Kamu? Sampaikan berita ini. Aku akan memimpin langsung 1 juta pasukan kavaleri elit untuk datang ke acara pertunangan keluarga Li. Baik, Tuan. Aku sudah menyegel kekuatanmu. Apa? Jangan bergerak. Ada hawa kegelapan yang kutinggalkan di tubuhmu. Saat waktunya tiba, tentu saja ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Baiklah. Kakak seperguruan, besok aku akan pergi untuk bertunangan dengan Li Yanran. Setelah aku mendapatkan Giok Pisces itu, kamu pasti akan sembuh. Siapkan mahar yang terbaik. Besok di acara pertunangan itu, berikan martabat yang besar untuk adik perguruanku. Sungguh sepasang kekasih yang malang. Para tamu undangan sekalian, bisa hadir di acara pertunangan putri keluarga Li saya, Li Yanran. Saya merasa sangat terhormat. Kudengar kepala keluarga Li mengandalkan ramalan orang sakti dengan penuh pertimbangan memilih menantu idaman yang ternyata adalah seorang pria gunung liar sebagai menantu di keluarga Li. Tuan Kepala Keluarga Liu, Anda bercanda saja. Teman muda Chen adalah murid dari Tanah Suci Qingyun. Hanya saja dia orangnya cukup rendah hati. Kalau dia bilang murid Tanah Suci Qingyun, maka dia memang begitu? Kepala Keluarga Li, Anda masih terlalu muda. Presiden Luo sendiri yang mengatakannya. Mana mungkin salah. Kepala Keluarga Liu, jika ada yang tidak berkenan, Anda bisa bicarakan secara pribadi. Tidak perlu bersikap, menekan begini, di lokasi pernikahan. Putraku Liu Yang, sekarang masih berbaring di dalam ruang ICU. Beraninya Anda berkata kepala keluarga Li tidak tahu mengenai situasi ini? Aku tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Beraktinglah. Lanjutkan akting Anda.
Anda pikir saya bodoh? Saat putraku mengalami musibah, orang terakhir yang dia temui adalah putri Anda, Li Yanran. Lalu ini bisa membuktikan apa? Hari ini adalah hari bahagia keluarga-keluarga Li saya. Tolong jangan membuat kekacauan di sini. Cepat ke sini. Kepung dia untukku. Biar ku beritahu ya. Hari ini, jika Anda tidak menyerahkan pelakunya, aku akan membuat pernikahan kalian ini menjadi penuh kedukaan. Semuanya berhenti. Semuanya hentikan. Beraninya kalian berbuat lancang di pernikahanku. Teman muda Chen, Anda akhirnya datang. Kepala keluarga Li, tenang saja. Atas apa yang terjadi di sini hari ini, aku yang akan bertanggung jawab. Mendengar ucapan teman muda Chen ini, saya sudah merasa tenang. Nak, aku sarankan padamu jangan ikut campur. Ikut campur? Aku tidak takut memberitahumu. Putramu Liu yang adalah aku yang membuatnya terluka. Kamu, jadi pelakunya yang melukai putraku itu kamu? Putramu bekerja sama dengan orang jahat dan berniat menghabisiku. Bahkan jika aku menghukumnya saat itu juga, itu adalah bentuk pembelaan diri. Terlebih lagi, aku masih membiarkannya tetap hidup. Aku tidak salah dengarkan. Ternyata pengantin pria yang telah melukai Liu yang hingga parah. Akan ada pertunjukan bagus setelah ini. Keluarga-keluarga Liu mereka tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Dasar pembual, aku harus menangkapmu hari ini, agar kamu berlutut di hadapanku untuk memohon maaf. Sudah tahu aku murid Tanah Suci? Masih berani mendekat? Pikirkan baik-baik. Akibat dari memancing amarahku, apakah kamu sanggup menanggungnya? Chen Qingyun seperti kamu hanyalah seorang murid biasa di Tanah Suci, beraninya besar kepala. Hari ini akan kutunjukkan padamu, ngerinya menantang keluarga-keluarga Liu. Serang dia. Berhenti, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berhenti. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Wanita ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah aktris papan atas di bawah naungan negara naga yaitu Ye Huan. Kekuatan di balik dirinya sangatlah menakutkan. Tapi, untuk apa sosok hebat sepertinya datang ke kota Jiang? Nona Ye, apa maksud ucapanmu itu? Apa maksudku? Apa kamu masih belum jelas juga? Berani menyentuh sehelai rambut Chen Qingyun pun, akan kubuat nama keluarga Liu di kota Jiang lenyap selamanya. Bocah, ternyata pelindungmu lumayan banyak juga ya. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil saja? Kekuatanku yang sebenarnya jauh melampaui imajinasimu. Apa kamu benar-benar berpikir mencari seorang artis bisa menaklukkan keluarga Liuku? Aku beritahu padamu, keluarga Liu sudah berkuasa bertahun-tahun di kota Jiang. Memangnya aku takut dengan seorang Ye Huan? Dasar orang bebal yang baru akan menyesal setelah semuanya hancur. Keluarga Liu sudah tidak perlu ada lagi di dunia ini. Siap. Keluarga Liu di kota Jiang hancurkan. Kamu pikir hanya dengan satu telepon bisa menentukan hidup mati keluarga Liuku? Aku beritahu kamu, sebaiknya kalian periksa dulu siapa sebenarnya sosok pelindung di balik keluarga Liu. Sebelum datang ke sini, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Alasan keluarga Liu bisa bertahan sampai hari ini hanyalah karena dukungan ibu kota kekaisaran dan keluarga Sun saja. Tapi tahukah kamu bahwa ibu kota kekaisaran dan keluarga Sun itu adalah milikku, yang kudukung secara diam-diam? Sangat sombong, kamu. Tuan Besar Sun. Liu Zhengming, beraninya kamu cari masalah dengan siapa saja boleh, tapi jangan dengan Nona Ye. Mulai hari ini, keluarga Liu milikmu sudah tiada lagi. Tidak. Ini. Liu Zhengming, kamu membiarkan Liu yang menghabisi nyawa orang lain? Akhir cerita ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Nona Ye, saya salah. Tolong berikan saya kesempatan untuk hidup. Keluarga kami semuanya bergantung pada dukunganku. Keluarga kami tidak bisa hidup tanpaku. Kamu telah merenggut nyawa orang lain? Inilah akibatnya jika kamu meremehkan Tanah Suci Qingyun. Semuanya, bawa dia pergi. Nona Ye, jangan begini. Nona Ye. Kakak seperguruan kedua, tidak kusangka kamu memiliki kekuatan yang begitu besar. Adik seperguruan junior, setiap murid Qingyun kami, semuanya berdiri di puncak dunia. Itu memang benar? Sungguh tidak menyangka, keluarga Liu yang begitu angkuh di kota Jiang, di hadapan Nona Ye, sama sekali tidak memiliki celah untuk melawan. Bukankah kamu dengar apa yang dikatakan Nona Ye? Dia adalah kakak seperguruan kedua dari Chen Qingyun. Kalau mau menyalahkan seseorang,
salahkan saja keluarga Liu yang tidak tahu diri. Atas kedatangan Nona Ye yang terhormat, keluarga Li memohon maaf karena tidak menyambut lebih awal. Cepat siapkan tempat duduk untuk Nona Ye. Duduk tidak perlu, aku datang untuk mewakili adik seperguruan juniorku, memberikan mas kawin kepada keluarga Li. Teman muda Chen, sungguh menantu idaman bagi keluarga Li kami. Bawakan hadiahnya. Mas kawin tingkat pertama, 1 buah giok rui, bernilai 10 juta dolar. Mas kawin tingkat kedua, mas kawin tingkat ketiga, sepasang porselen rahasia biru putih, sepasang giok kilin, bernilai 100 juta dolar, dan bernilai 1 miliar dolar. Mas kawin tingkat keempat, ibu kota kekaisaran Villa Luding, 2 unit villa mewah, nilai 10 miliar dolar. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jangan bermimpi. Bahkan jika kamu memberikan matahari dari langit sekalipun. Aku, Lian Ran, sama sekali tidak akan menikahi pecundang sepertimu. Yan Ran, apa yang sedang kamu bicarakan? Ayah? Apa ayah belum tahu? Kakak Xiao akan memimpin pasukan Dewa Perangnya langsung ke Jiangcheng. Dia datang khusus untuk mencariku. Tutup mulutmu. Teman muda Chen adalah guru hebat dari Tanah Suci Qingyun. Bahkan saudari-saudari seperguruannya adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Bisa memenuhi kontrak pernikahan dengan teman muda Chen adalah keberuntungan luar biasa bagi keluarga-keluarga Li kita. Hanya seorang murid Qingyun biasa. Beraninya dia dibandingkan dengan kakak Dewa Perangku? Biasa? Apa kamu pikir menjadi murid Tanah Suci Qingyun itu sangat mudah? Terus kenapa? Di mataku, dia sejak awal sampai sekarang hanyalah seorang pemuja yang menyedihkan. Aku tidak pernah menyangka kalau di matamu aku serendah itu. Bukan sekadar rendah, tapi menjijikkan. Aku sangat ingin menghabisimu dengan tanganku sendiri. Tutup mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani menghina adik seperguruanku, Ye Huan-Huan? Aku akan terus menghinanya. Memangnya kenapa? Kamu, Ye Huan-Huan, hanyalah seorang pemain sandiwara, wanita tak tahu malu. Atas dasar apa kamu mencamahiku? Dasar bermulut kotor. Beginikah cara keluarga Li mendidikmu? Lian Ran, dari dulu aku sama sekali tidak pernah memaksamu. Aku hanya ingin menyelesaikan kontrak, lalu mengambil kembali liontin gioknya. Tapi sebaliknya, kamu berusaha sekuat tenaga untuk menghabisiku. Kesabaranku ada batasnya. Tidak memaksa? Membawa surat nikah sampah itu, dan ingin memaksaku menikahimu? Aku, Lian Ran, juga punya hidupku sendiri. Kenapa aku harus menikahimu? Jika aku harus menikah, aku hanya akan menikah dengan kakak Dewa Perang yang berkuasa di atas segalanya. Benar-benar naif. Dewa Perang yang kamu puja-puja itu, bagi kami Tanah Suci Qingyun, hanyalah butiran debu belaka. Kamu Berani-beraninya menyebutnya debu? Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong di sini. Si pengkhianat Xiao Yan ini ternyata benar-benar datang. Selamat datang Dewa Perang. Kakak Xiao, aku sudah tahu kamu akan datang untuk menikahi Yan Ran. Tentu saja. Keluarga Li kali ini benar-benar membuat heboh. Tadinya kukira hanya rumor, tak disangka Tuan Dewa Perang benar-benar datang. Dia adalah simbol kekuatan militer negara naga. Bahkan, Tuan pemimpin negara pun harus segan kepadanya. Kalian lihat itu? Langit, bumi, misteri, dan cahaya, 4 jenderal perang besar semuanya datang. Mereka masing-masing memiliki kemampuan untuk meluluh lantakan sebuah negara. Yan Ran, apakah kamu merindukan aku, sang Dewa Perang? Tentu saja. Yan Ran bahkan selalu memimpikan kakak Xiao. Memang benar-benar wanitaku, sangat setia. Tentu saja, hidup Yan Ran adalah milik kakak Xiao, dan setelah tiada pun akan tetap setia kepada Kak Xiao. Xiao Yan, keluarga-keluarga Li tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Li Zhenguo, apakah kamu ingin kuhabisi? Tahun itu demi sebuah kitab ilmu bela diri, kamu mencelakai ayahku hingga tiada, membuat kondisi keluarga Li jatuh terpuruk. Jika bukan karena Tanah Suci Qingyun telah memberikan liontin giok ikan ganda, keluarga Li sudah lama hancur. Yang kuat yang berkuasa, itu adalah aturan dunia ini. Demi mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia, mengorbankan keluarga Li yang sepele, apa artinya itu? Aku kira Tuan Dewa Perang yang diagungkan oleh Lian Ran itu adalah sosok pahlawan yang hebat, tak disangka ternyata hanyalah seorang pecundang malang yang mengejar kekuasaan fana semata. Siapa kamu? Kakak Xiao, dia adalah Chen Qingyun, yang memanfaatkan nama besar Tanah Suci Qingyun untuk berbuat semena-mena di kota Jiang. Kakak Xiao, dia adalah Chen Qingyun. Hanya mengandalkan nama besar Tanah Suci Qingyun, dia berbuat seenaknya di kota Jiang. Oh, jadi kamu yang bernama Chen Qingyun? Benar, itu aku. Baiklah, Chen Qingyun, tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan? Aku, Chen Qingyun, selalu bertindak dengan jujur dan terbuka. Kesalahan apa yang kulakukan? Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Dasar sampah tak berguna, kesalahan terbesarmu adalah berani menginginkan pusaka milik Xiao Yan. Sangat lucu. Giok Pisces itu adalah harta milik Tanah Suci Qingyun. Sejak kapan itu menjadi milikmu? Dasar sampah berwawasan sempit. Setelah aku mendapatkan batu giok itu, langkah selanjutnya adalah meratakan Tanah Suci Qingyun. Saat waktunya tiba, seluruh keberuntungan negara naga akan berada di bawah kendaliku. Ambisimu besar sekali?
Kalau begitu tanya dulu pada kepalan tanganku ini, apakah dia setuju atau tidak? Junior brother, biarkan aku yang menanganinya. Ye Huan, kamu hanyalah seorang seniman hiburan, berani sekali kamu menghalangiku? Untuk menghadapi orang rendahan sepertimu, aku yang seorang seniman ini tentu saja sudah cukup. Kakak seperguruan, hati-hati. Tenang saja, Junior brother. Bagaimanapun juga, aku di kakak seperguruan kedua ini sudah mencapai tingkat guru besar, menghadapi mereka sangatlah mudah bagiku. Baiklah, karena kamu bersikeras ingin tamat, maka akan aku penuhi keinginanmu. Maju, habisi dia. Beri dia pelajaran agar yang lain takut. Baik. Kalian sekelompok orang tak berguna, bahkan menghadapi satu wanita rendahan saja tidak becus. Bahkan Ye Huan sehebat itu dalam bertarung? Tidak salah lagi murid dari tempat suci, memang punya sedikit kemampuan. Jauh lebih hebat daripada sampah yang hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Berhenti bicara omong kosong. Seorang kakak seperguruan yang melindungi juniornya, sudah sewajarnya dilakukan. Tapi kamu sendiri, berani melawanku? Wanita bodoh, apa gunanya memenangkan pertarungan melawan sampah-sampah ini? Namun aku bersedia memberimu satu kesempatan. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Apa? Kakak Xiao, apakah memilikiku saja masih belum cukup? Diam. Sebagai seorang dewa perang, sejak kapan apa yang aku lakukan, boleh kamu atur-atur? Orang sepertimu, aku bahkan tidak sudi melirikmu. Dasar wanita kejam, sudah diberi hati minta jantung, ya? Maka hari ini aku akan menghabisimu. Kakak seperguruan? Bagaimana mungkin? Kekuatan kultivasimu sungguh luar biasa. Hanya dengan ranah Master Agung, sudah berani bersikap kurang ajar di hadapanku, benar-benar sombong. Kamu harus mendapatkan Liontin Giok ikan ganda kembali, dan selamatkan kakak seperguruan tertua milikmu. Kakak seperguruan, yang kamu lakukan sudah lebih dari cukup, biarkan sisanya aku yang urus. Kakak seperguruan, kamu sudah melakukan hal yang cukup, serahkan sisanya kepadaku. Serahkan padamu, sampah tidak berguna. Kamu punya rasa percaya diri yang tinggi juga. Kakak Xiao, pemuda ini memiliki kemampuan yang cukup hebat, bahkan Lei Long pun bukan tandingannya. Lei Long? Bukankah itu bawahanku, murid dari Liu Qianqian? Nona kakak seperguruan adalah bawahannya? Dia hanya mengalahkan seorang Lei Long saja. Kekuatan dan tingkatannya, di mataku, tidak lebih dari seekor anak ayam. Apa kamu merasa dirimu sehebat itu? Pihak yang benar-benar kuat seharusnya melindungi mereka yang lemah. Xiaoyan, kamu tidak pantas dengan posisimu saat ini? Kurang ajar. Hari ini akan kutunjukkan kepadamu, kekuatanku yang sebenarnya. Pukulan ini berada di tingkat Dewa Bumi. Apakah kamu sanggup menahannya? Hanya tingkat Dewa Bumi? Masih belum cukup memenuhi syarat untuk melawanku. Xiaoyan, kamu akan segera menyadari bahwa bagimu, aku adalah sosok yang sangat mengerikan. Sampah yang besar mulut, di negara naga, tidak banyak orang yang berani bicara seperti itu kepadaku. Akan kuhabisi kau. Apa? Tahukah kamu di atas tingkat Dewa Bumi, masih ada tingkatan lainnya? Di atas tingkat Dewa Bumi, adalah tingkat Kaisar Agung yang menguasai segalanya. Kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin? Kaisar Agung Qingyun ada di sini? Kamu, Xiaoyan, apa kamu sudah menyerah? Kaisar Agung Qingyun ada di sini. Kamu Xiaoyan, ingin menyerah atau tidak? Hahaha, langit benar-benar memihak keluarga Li. Tanah suci Qingyun benar-benar memunculkan seorang Kaisar Agung. Mustahil. Bagaimana mungkin kakak Xiao bukan lawan bagi Chen Qingyun? Ini sungguhan? Apa benar Chen Qingyun adalah seorang petarung tangguh tingkat Kaisar Agung? Ini adalah sosok legendaris, yang kekuatannya tidak tertandingi sepanjang masa. Memangnya aku bohong? Apa kamu tidak lihat kalau Dewa Xiaoyan pun bukan lagi tandingannya? Siapa kamu sebenarnya? Apakah yang aku katakan masih belum cukup jelas? Aku, Chen Qingyun, adalah sosok yang menguasai keberuntungan negara naga, penguasa sepanjang masa, dan Kaisar Agung termuda. Kakak Xiao. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja. Benar-benar kurang ajar. Tidak kusangka kalau aku, Xiao Yan, setelah 10 tahun lebih menyusun rencana ini, malah dikacaukan oleh bocah sepertimu. Itu semua karena kamu terlalu sombong. Jangan menyalahkan orang lain. Bukankah kamu bilang ingin meratakan tanah suci Qingyun dan menyatukan dunia? Sekarang dengan tinjuku ini, apakah kamu bisa menahannya? Tunggu sebentar, Chen Qingyun. Memangnya kamu anggap aku bodoh? Cepat, ambil dan bawa ini. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Terima saja. Junior brother, selamatkan aku. Junior brother, tolong aku. Kakak seperguruan tertua. Apa yang terjadi padamu? Adik seperguruan junior, Xiaoyan telah menyegel kekuatan kultivasiku. Diam.
Siapa yang menyuruhmu bicara sebanyak itu? Kakak seperguruan. Kakak seperguruan, Kamu benar-benar mengira aku tidak punya rencana cadangan? Hah? Hah? Selama kakak seperguruan milikmu ada di tanganku, kamu tidak akan bisa berkutik. apa yang sudah kamu lakukan pada kakak seperguruan milikku? Ingin tahu? Aku bisa memberitahumu, asalkan kamu berlutut di hadapanku dan tunduk padaku. Kakak Xiao, kamu sangat hebat. Xiaoyan, dengan menggunakan paksaan untuk membuatku berlutut kepadamu, apa kamu benar-benar mengira bisa mengalahkanku begitu saja? Tentu saja kamu bisa menghabisiku, tapi jika kamu melenyapkanku, kedua kakak seperguruan milikmu akan ikut hancur bersamaku. Xiaoyan, kesalahan terbesarmu adalah menjadikan kakak seperguruan milikku sebagai sandera untuk mengancamku. Kamu tahu sendiri, kemarahan Sang Agung sungguh mengerikan. Chen Qingyun, kamu sangat kuat. Kamu adalah lawan pertama. Sekaligus, satu-satunya saingan terberat yang pernah kutemui. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menyelamatkan kakak seperguruan milikmu. Kenapa? Masih ingin membuatku berlutut? Aku tahu apa tujuanmu menginginkan batu giok itu. Kamu ingin menyelamatkan ketiga kakak seperguruanmu, kan? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin aku katakan? Sebenarnya sangat sederhana. Aku bisa memberikan giok itu padamu. Apa? Tapi aku ingin ilmu Kaisar Agung dalam tubuhmu, berikan padaku. Kakak Xiao, bagaimana bisa kamu membiarkanku menikah dengan Chen Qingyun? Yanran, jika pria sedang bicara, wanita jangan ikut campur. Kakak Xiao, bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Bukankah kamu bilang ingin menikahiku? Mencintaimu? Siapa kamu berani bicara begitu? Memangnya kamu pantas mendapatkan cinta Xiaoyan? Ternyata, kamu selama ini selalu membohongiku. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu tega membohongiku? Awalnya aku menginginkan liontin giok ikan ganda untuk membantuku meningkatkan kekuatanku menjadi lebih hebat. Tapi sekarang, dengan adanya wadah kekuatan gratis ini, hanya seorang liontin giok ikan ganda saja, memangnya seberapa hebat? Ternyata begitu. Ternyata dalam hati kalian, aku, Li Yanran, hanya dianggap sebagai barang jaminan. Kalian benar-benar membuatku kecewa. Yanran, sudah sampai di tahap ini, aku sudah tidak bisa kembali lagi. Mengertilah keadaanku? Ya? Baiklah. Aku mengerti kamu. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Sungguh bodoh. Sudah mempertimbangkannya dengan matang? Ini adalah hasil akhir yang menguntungkan semua pihak. Apa kamu tidak merasa tertarik? Aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Jangan lakukan itu, adik seperguruan junior. Kamu sekarang adalah fondasi utama bagi Tanah Suci Qingyun. Jika kamu tidak punya kekuatan lagi, bagaimana kamu bisa mengendalikan keberuntungan bagi negara naga? Tidak apa-apa kakak seperguruan. Yang disebut kekuasaan dan kekuatan itu hanyalah seperti angin lalu saja. Cinta sejatiku seumur hidup kini sedang dalam keadaan genting. Bagaimana mungkin aku punya alasan untuk mundur? Adik seperguruan junior, kamu. Aku setuju denganmu. Aku setuju. Seseorang yang tahu situasi adalah orang bijak. Ternyata kamu pria sejati. Jangan banyak omong kosong. Apa yang harus aku lakukan? Besok di jam seperti ini, datanglah ke Istana Dewa Perang. Kamu serahkan ilmumu. Aku bebaskan orangnya. Baiklah. Teman muda Chen, keluarga Li ini benar-benar aib bagi keluarga kita. Kepala keluarga Li. Ini semua adalah kesalahan Xiaoyan. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Awalnya ini adalah hal yang indah. Siapa sangka akan jadi kacau seperti ini. Sepertinya lebih baik kita segera pergi. Masalah pada tingkatan ini bukan hal yang seharusnya kita campuri. Benar. Kejadian hari ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Kakak seperguruan? Junior brother, aku sudah hampir tidak kuat lagi. Xiaoyan benar-benar jahat. Satu pukulan ini saja masih menyisakan tenaga dalam yang merusak. Junior brother, kamu jangan pergi ke sana. Kakak seperguruan, jangan bicara dulu, istirahatlah yang baik. Sisanya, serahkan saja padaku. Baiklah.
Xiaoyan, merasa sok pintar malah mencelakai diri sendiri. Habislah kamu. Kak Xiao, aku kira Anda benar-benar tidak menginginkan Yanran lagi. Mana mungkin, sikapmu ini sangat membuatku puas. Bisa melayani Tuan Dewa Perang adalah sebuah kehormatan bagiku. Anak pintar, di seluruh negeri Long, hanya aku, Xiaoyan saja, yang berani bermusuhan dengan Tanah Suci. Setelah kau berpihak padaku, bukannya ingin bilang kau akan sukses seketika, tapi kau akan menjadi kelas atas yang membuat iri semua orang. Kakak Xiao benar sekali. Tuan Dewa Perang, aku sudah melakukan apa yang Anda minta. Bisakah Anda melepaskanku? Kenapa terburu-buru? Sebelum Chen Qingyun datang, kau tidak boleh pergi. Mengapa? Xiaoyan, apalagi yang kau inginkan dariku? Liu Qiangqian, jaga nada bicaramu. Saat bicara dengan Dewa Perang, tundukkan kepalamu. Xiaoyan, jangan lupa, berkat siapa kau bisa jadi Dewa Perang? Sudah di situasi begini, masih saja mencoba memohon belas kasihan. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu, karena telah membawaku ke jalan kultivasi. Juga berkat dirimu, aku jadi tahu, ternyata antara keluarga Li dan Tanah Suci Qingyun memiliki hubungan yang begitu mendalam. Cui, dasar orang tak tahu budi. Jika tahu kau akan jadi seperti ini, seharusnya dulu aku tidak menolongmu. Diam. Dunia ini mengagungkan kekuatan, dan itu kau sendiri yang mengajarkannya padaku. Berhenti. Lepaskan kakak seperguruan milikku. Berhenti. Lepaskan kakak seperguruan aku. Yo, kamu datang tepat waktu juga ya? Aku sudah datang. Kamu bisa melepaskan kakak seperguruan aku sekarang? Kakak seperguruan tertua? Adik seperguruan junior, Apa yang kamu rasakan? Apa kamu baik-baik saja? kekuatan kultivasiku sudah disegel oleh Xiaoyan. Di dalam tubuhku juga ada aura kegelapannya yang bisa meledak kapan saja. Kakak seperguruan tertua, tidak apa-apa. Aku akan menyelesaikannya. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Tak disangka aku malah menjadi kelemahanmu. Kakak seperguruan tertua? Jangan bicara seperti itu. Sudah. Tidak usah membicarakan drama kasih sayang antar saudara ini. Aku tidak sudi mendengarnya. Chen Qingyun, sudah tahu ini berbahaya, ternyata kamu masih berani datang? Cui, itu karena dia tahu, jika dia tidak datang, kakak seperguruannya akan berada dalam bahaya besar. Jangan banyak bicara. Lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Mana barang yang kuinginkan? Aku sendiri sudah datang ke sini. Apa kamu takut aku akan menarik ucapanku? Kamu adalah orang hebat di ranah Kaisar Agung. Kalau aku tidak waspada, bagaimana jadinya? Kamu memang terlihat seperti orang yang melakukan hal-hal besar. Lakukan. Baiklah, aku mengagumi keberanianmu sebagai pria sejati. Ternyata, di dunia ini benar-benar ada pria yang begitu setia. Adik seperguruan junior, jangan. Tidak apa-apa, kakak seperguruan. Bukankah ini hanya kehilangan kekuatanku saja? Mulai sekarang aku akan menjadi orang biasa, menanam sayur, merawat bunga. Itu juga cukup menyenangkan. Kesadaran yang bagus. Chen Qingyun, sekarang bukalah pikiranmu. Biarkan aku menyerap kekuatanmu. Jangan. Apakah ini kekuatan seorang kaisar? Rasanya seluruh tubuhku dipenuhi energi. Tubuhku terasa sangat segar. Xiaoyan, apakah sekarang kamu sudah puas? Puas? Aku sangat puas. Junior brother, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Selain sedikit pusing dan lemas, aku tidak merasakan hal lain. Kamu benar-benar memberikan seluruh kekuatanmu hanya demi seorang wanita? Chen Qingyun, selama ini, sepertinya aku telah salah menilaimu. Xiaoyan, sekarang, bisakah lepaskan kakak seperguruan milikku? Dan berikan batu giok itu padaku? Chen Qingyun, oh Chen Qingyun, kamu benar-benar sangat polos. Chen Qingyun, oh Chen Qingyun, kamu benar-benar lugu ya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa maksudku? Bukankah sudah sangat jelas bagimu? Kamu tidak punya harga diri dan ingkar janji. Sumpah hanyalah untuk anak kecil. Dunia orang dewasa itu penuh dengan tipu daya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu lugu. Xiaoyan, kamu sudah keterlaluan. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu yakin akan mengkhianati janji ini?
Chen Qingyun, sekarang kamu hanyalah seorang sampah yang sangat lemah, masih berani mengancamku? Aku, Xiao Yan, sekarang adalah Kaisar Yan. Kakak Xiao, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Yan Ran, apakah kamu akan melindungi sampah ini? Dia bukan sampah. Dia adalah pria sejati yang sangat tulus. Jika bukan karenaku, kamu pasti sudah menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Kakak Xiao, kamu juga tidak pernah mencintaiku, kan? Yan Ran, sudah kubilang, kata-kata di aula perjamuan itu hanya untuk memancing Chen Qingyun agar dia datang kemari. Kamu wanitaku, mana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan pria lain? Kenyataan terasa seperti kepalsuan. Kepalsuan pun terasa seperti kenyataan. Kakak Xiao, mungkin kita memang tidak cocok. Apa yang kamu kejar adalah kekuasaan dan pengaruh, sedangkan aku hanya menginginkan kebahagiaan yang sederhana. Jadi kamu lebih memilih menikah dengan sampah ini, begitu? Ya, aku bersedia memberikan liontin giok ini kepadanya. Baik. Kalau begitu, pergilah untuk selamanya bersama dia. Dasar kau brengsek. Dia sangat mencintaimu, tapi kamu justru tega menyakitinya. Bocah, untuk apa berpura-pura setia di saat akhir hayatmu? Dia itu milikku, dia hanya pelayanku. Apapun yang ingin aku lakukan padanya, itu bukan urusanmu. Tahukah kau apa kesalahan terbesarmu? Kesalahanmu adalah seharusnya kau tidak meninggalkan energi gelapmu pada tubuhku, kakak seperguruan kedua. Asal kau tahu saja, energi gelap itu bisa kugunakan di mana saja. Apa katamu? Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanah suci Qingyun adalah tempat yang mengendalikan nasib negara naga. Karena aku, Chen Qingyun, adalah sang kaisar agung Qingyun, maka apa yang ada di dalam tubuhku? Tentu saja bukan kekuatan dewa biasa. Tidak. Kekuatanku. Tidak. Kekuatanku sedang menghilang. Tidak. Xiaoyan, kamu bernasib malang seperti sekarang. Ini murni karena kesalahanmu sendiri. Sekarang rasakanlah baik-baik penderitaan saat kehilangan semua kekuatanmu. Junior brother, kenapa kamu tidak menahan nasib baik itu? Padahal itu adalah sandaran bagi tingkat kultivasimu. Lupakan saja. Aku sudah tidak ada niat untuk bersaing lagi. Setinggi apapun jabatan dan kekuatan itu, tidak ada bandingannya dengan memiliki orang yang dicintai di sisi kita. Mungkin, inilah makna sebenarnya. Di balik perintah guruku saat menyuruhku turun gunung. Aku sudah tak punya niat lagi untuk bersaing. Kekuasaan yang tinggi maupun kekuatan tak sebanding dengan adanya orang yang dicintai di sisiku. Mungkin inilah alasan mengapa guru menyuruhku turun gunung. Makna yang sebenarnya. Kekuatanku. Kekuatanku, kembalilah. 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 Kekuatan ilmuku telah pulih. Bahkan energi kegelapan itu pun sudah sirna. Xiaoyan, karena dia sudah kehilangan kekuatannya, maka cara-caranya itu tidak akan ada lagi. Chen Qingyun, kamu sungguh sangat kejam. Kamu berbuat semena-mena selama bertahun-tahun? Tidakkah terpikir olehmu hasil yang akan kamu terima hari ini? Aku terjebak oleh siasatmu kali ini. Berikan aku satu kesempatan lagi. Jika masih ada satu kesempatan lagi, aku sarankan kamu jadilah orang baik. Oh ya, setelah hari ini kamu seharusnya menjadi dewa perang negara naga yang baru, kan? Sepertinya begitu. Aku harus menjadi dewa perang yang baik. Kalau tidak, bagaimana bisa aku melindungi kamu dan adik seperguruan? Bagaimanapun kamu sekarang hanyalah orang biasa. Memangnya kenapa kalau orang biasa, sudah lama sekali aku tidak merasa sesantai ini? Xiaoyan telah tumbang, sekarang biarkan aku Liu Qianqian yang memimpin pasukan dewa perang. Tunggu apa lagi, tangkap. Baik. Kalian dasar para pengkhianat tak tahu untung. Aku adalah dewa perang. Beraninya kalian menyentuh aku? Sudah dalam keadaan begini, masih saja berani bersikap sombong? Arge. Hentikan. Hentikan. Yan Ran, kamu ternyata masih memedulikanku. Li Yan Ran, apa kamu masih ingin melindunginya lagi? Tenang saja. Aku sudah benar-benar melupakannya. Aku punya beberapa patah kata yang ingin ku sampaikan padanya. Xiaoyan ditakdirkan untuk menjadi tahanan. Apapun kata-katamu, katakan saja nanti. Kakak seperguruan, biarkan dia bicara. Yan Ran, tolong aku. Kakak Xiao, sosokmu di dalam hatiku selalu terlihat luar biasa. Otoritas, kekuatan. Asalkan memiliki dua hal ini, aku bisa membuat hidupmu jauh lebih bahagia. Aku apa kesalahanku? Kamu salah, kamu sepenuhnya salah. Yang kupedulikan selama ini bukanlah semua hal itu. Yang selalu kuinginkan hanyalah mengetahui, apakah kamu tulus mencintaiku? Aku mencintaimu. Mari kita menikah. Begitu aku mendapatkan liontin giok itu, aku akan bisa memulihkan seluruh kekuatanku. Liontin giok ganda ikan. Liontin giok Pisces. Berikan padaku. Kau mengejutkanku. Yan Ran, menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Maukah kamu?
Ada yang tidak beres. Ada apa, adik seperguruan junior? Seharusnya, jika Leontin Giok Pisces dan Lian Ran menjadi satu, ia benar-benar tidak mungkin menunjukkan wujudnya secara kasat mata. Maksudmu? Orang tua itu telah membohongiku? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, syarat untuk mendapatkan Leontin Giok Pisces dengan cara harus menikah denganku selama ini hanyalah sebuah tipuan. Apa? Maafkan aku telah membohongimu selama ini. Aku akan menghabisimu. Xiaoyan, aku tahu kamu sangat menginginkan Leontin Giok Pisces, tapi aku tidak punya cara lain untuk menahanmu di sisiku, selain menggunakan kebohongan ini untuk mempertahankan hubungan kita. Sekarang aku mengerti. Ternyata semua ini adalah ulah guru. Dia sudah tahu dengan jelas Cih, orang tua bangka itu mungkin saja saat ini sedang menertawakanku di suatu tempat. Anak nakal, kamu tidak tahu apa-apa. Dasar anak nakal, tahu apa kamu? Guru. Salam hormat kepada penguasa Tanah Suci. Kamu? Orang hebat yang memberikan ramalan untuk keluargaku itu? Hei gadis kecil, jangan terkejut berlebihan seperti itu. Hahaha. Ini semua hanyalah sebuah trik kecil. Guru, Anda benar-benar membuat adik seperguruan kami menderita. Hei, tenanglah sedikit. Aku melakukan hal ini, tentu saja ada alasannya sendiri. Chen Qingyun, terobosan alam di Tanah Suci. Berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan. Jika tidak diberikan sedikit cobaan, khawatirnya ke depan nanti akan membuat hati dan pikiranmu goyah. Tapi guru, bukankah aku sudah mencapai ranah Kaisar Agung? Nak, itu adalah ranah semu. Setelah kamu melewati ujian cinta, barulah kamu bisa benar-benar mencapai keabadian Kaisar Agung yang sejati. Jadi... Bangkit. Kekuatanku telah kembali. Mulai hari ini, kamu bukan hanya Kaisar Agung Qingyun, tapi kamu juga pewaris pemimpin Tanah Suci berikutnya. Mari ke sini. Ini adalah Medailon Qingyun. Kamu harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan Anda, Guru? Hahaha. Aku tentu saja akan pergi menjelajahi dunia. Sampai jumpa. Pria tua ini melempar semua tanggung jawab kepadaku, sedangkan dia bersenang-senang sendiri. Tuan Chen, sebenarnya aku sangat iri pada kakak perguruanmu, dan juga sangat mengagumimu. Nona Li, karena masalahnya sudah jelas, aku tidak akan menghalangimu untuk pergi. Surat pernikahan itu, biarlah sudah robek saja. Tuan Chen sedang bercanda. Yan Ran atas tindakannya selama ini, ingin meminta maaf padamu. Seharusnya aku tidak menghalangi kebahagiaanmu. Ambillah kembali Leontin Giok ini, benda ini memang milik kalian Tanah Suci Qingyun. Wanita kejam? Dasar kamu wanita tak tahu malu. Sekalipun aku tiada, aku tidak akan melepaskanmu. Seseorang cepat kemari, sumbat mulutnya, dan seret dia keluar. Baik. Nona Li, aku doakan kamu bahagia. Kakak seperguruan kedua? Kakak seperguruan kedua? Ada kabar baik untukmu? Aku sudah berhasil mendapatkan Leontin Gioknya. Apa? Apa kakak seperguruan ketiga sudah pergi? Kakak seperguruan kedua ada apa? Lihatlah sendiri. Selama kakak ketiga tidak sadarkan diri, perusahaannya dikuras habis oleh orang lain, demi melunasi hutang, dia berencana pulang untuk melakukan perjodohan keluarga. Masalah ini jadi rumit. Jika adik seperguruan benar-benar menikah dengan orang lain, itu benar-benar tidak masuk akal. Aku harus pergi ke ibu kota untuk mengejar Luo Shen kembali. Sungguh orang yang tak tahu terima kasih. Setelah perusahaannya bangkrut, baru dia ingat untuk mencari kami. Nenek, sepupu saya ini benar-benar parasit yang hanya mengandalkan keluarga, kalau bukan karena wajahnya yang cantik saja. Nenek, sepupu laki-laki, kenapa kalian harus bicara begitu menyakitkan? Bicara menyakitkan, saat itu, Sang Abadi membawamu ke gunung untuk belajar ilmu sakti. Kami keluarga-keluarga Luo sudah memberikan bantuan penuh. Tapi kamu, setelah mendapatkan sedikit kesuksesan, sebaliknya, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga Luo kami? Nenek, Anda tidak mengerti. Segala hal di dunia ini, semuanya dikendalikan oleh takdir. Bukan berarti aku tidak ingin membantu, aku tidak berdaya. Jangan banyak bicara. Tuan Muda Zhou sekarang sudah membawa hadiah dan sudah dalam perjalanan ke sini. Aku tahu. Karena itulah kali ini aku kembali dan aku tidak berencana untuk pergi lagi. Ternyata kondisi tubuhku sudah memburuk sampai tingkat ini. Adik seperguruan memilih untuk meninggalkanku, itu sangat bisa dimaklumi. Sangat disayangkan janji sehidup semati itu, tidak akan pernah bisa diwujudkan. Bibi, Luo Shen. Loh, Tuan Muda Zhou, kalau datang kemari, kenapa bawa hadiah sebanyak ini? Aduh, saya merasa sangat senang.
karena Luo Shen bersedia menikah denganku. Sungguh tidak kusangka. Aduh, Tuan Muda Zhou, Anda bicara apa sih? Keluarga. Keluarga Zhou kalian adalah keluarga terbesar nomor 1 di ibu kota. Dan Luo Shen kami dengan Anda benar-benar pasangan yang sangat serasi. Benar sekali kakak ipar, sudah saatnya penyatuan keluarga Zhou dan keluarga Luo terlaksana. Luo Shen, apa kamu juga berpikiran begitu? Benarkah? Kamu benar-benar berpikiran begitu? Bagus sekali kalau begitu. Lama tidak bertemu. Bagaimana keadaan perusahaanmu sekarang? Ada sedikit masalah, rantai pendanaannya terputus. Dan entah, siapa yang berbuat jahat di balik ini. Apa? Sangat serius rupanya. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan menjadi orang pertama yang menghabisinya. Jangan bilang, kalau ini semua ulah Tuan Muda Zhou. Mana mungkin? Bagaimana mungkin saya berbuat serendah itu? Namun, jika Nona Luo butuh bantuanku, aku pasti dengan senang hati membantu. Asalkan kita menikah, aku pasti akan mengerahkan segala tenaga untuk menyelamatkan perusahaanmu. Dasar orang licik. Permainanmu ini benar-benar kekanak-kanakan. Dari mana datangnya berandalan ini? Beraninya kamu menyusup ke halaman keluarga-keluarga Luo kami. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Penjaga, kemana perginya para penjaga? Tuan Muda, kemampuan bertarungnya terlalu hebat, kami tidak bisa menghentikannya. Sekelompok sampah, pergi. Kakak seperguruan, aku sudah datang. Untuk apa kamu kesini? Sudah kubilang, jangan ikut campur urusanku. Tidak, aku harus ikut campur. Bukannya kamu ingin menikahi Lian Ran? Bukankah kamu ingin menjadi sosok yang tak tertandingi? Kenapa? Sekarang kamu baru mengingatku? Aku pikir siapa? Ternyata, junior brother dari keluarga Nona Luo. Jangan pikir karena kamu adalah murid Tanah Suci King Yun, kamu bisa berbuat sewenang-wenang. Di ibu kota, aku keluarga Zhou tetap bisa berkuasa sesuka hati. Terlalu banyak bicara. Aku sedang bicara dengan kakak seperguruan. Apa urusanmu ikut bicara? Luo Shen, tidakkah kamu mau mengatur junior brother milikmu itu? Dia sudah menghajar Tuan Muda Zhou. Benar-benar sudah tidak punya tata krama. Nyonya besar. Cukup, Chen King Yun. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku tidak ingin membuat suasana ini menjadi semakin memalukan. Kakak seperguruan, semua ini hanya kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Waktu itu di perjamuan pemilihan menantu. Kurasa penjelasan kita berdua sudah cukup jelas. Cepat lepaskan Tuan Muda Zhou. Untuk apa aku melepaskannya? Hanya untuk membiarkannya terus berisik? Nenek. Nenek, dasar kamu pembawa sial. Jika sampai nenekku mengalami sesuatu yang buruk, aku akan membuat perhitungan denganmu. Biar aku periksa. Apa kamu sanggup? Kakak seperguruan, jangan lupa. Teknik jarumku adalah warisan langsung dari guruku. Masalah sekecil ini tidak akan menyulitkanku. Tunggu. Cepat, lepaskan ikatan Tuan Muda Zhou. Dia ingin bicara sesuatu. Junior brother, cepat lepaskan segelnya. Cepat. Bocah, jangan sembarangan bertindak. Penyakit nyonya besar ini, hanya aku yang bisa mengobatinya. Kamu bisa mengobatinya? Memangnya kamu mengerti ilmu medis? Obat ini, bernama bubuk penawar racun, hanya butuh 1 butir, maka semua penyakit akan langsung sirna. Obat ini bernama serbuk penawar racun, cukup 1 butir saja, langsung sembuh seketika. Serbuk penawar racun? Kamu datang bertamu ke keluarga Luo? Mengapa membawa serbuk penawar racun segala? Itu bukan urusanmu. Setelah benar-benar mencapai tingkatan Kaisar Agung, bahkan penyakit seperti ini pun bisa terlihat dengan sangat jelas. Sepertinya, kakak senior ketiga mewarisi ini dari neneknya. Sudah. Akhirnya berhasil, wanita tua itu sudah sembuh. Apa kamu yakin? Sudah menyembuhkannya? Tentu saja. Aku 100% yakin. Nona muda, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Memang sudah seharusnya aku melakukan ini. Nenek. Apa yang terjadi? Mengapa gejalanya sama sepertiku? Tuan Muda Zhou, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nenek tiba-tiba terluka dan berdarah? Ini tidak benar. Padahal, aku jelas-jelas mengambil penawar untuk racunnya. Racun? Zhou Xian,
Kamu berani meracuni nenek. Bukan begitu. Aku salah bicara. Aku. Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Semuanya karena Tuan Muda Zhou memaksaku ikut berakting dengannya. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakiku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara sembarangan. Tuan Muda Zhou, kaulah pelakunya. Kamu melakukan ini agar terlihat baik di depan kakakku. Kamu. Cukup. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana menyelamatkan nenek. Kakak seperguruan, tenanglah dulu. Kondisi wanita tua ini hampir sama denganmu. Aku bisa mengobatinya. Baiklah. Cobalah kalau begitu. Ya. Bahkan penawarku saja tidak mempan. Memang apa yang bisa kamu lakukan? Menurutku, lebih cepat jika kamu memanggil 911. Jika kamu bicara lagi, aku tidak akan hanya menutup mulutmu. Baiklah, aku mengalah padamu. Selesai. Nenek, nenek. Ada apa dengan saya? Nyonya, Anda sudah tidak apa-apa sekarang? Dia benar-benar menyembuhkannya. Karena dia benar-benar bisa mengobatinya. Bukankah itu berarti penyakitku juga bisa disembuhkan? Tentu saja. Aduh, kamu sedang apa? Halo kakak seperguruan berdua. Kamu, tolonglah jelaskan pada mereka. Kali ini aku benar-benar tidak bisa membela diri lagi. Kira-kira ada apa sih? Aduh, aku sedang sibuk ini. Tentang ekspedisi utara grup God of War, aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku juga sama. Beberapa waktu yang lalu, sibuk mengurus masalah kalian berdua, grup fan klubku itu, semuanya hampir meledak. Senior Sister Kian-Kian, kamu bantu aku saja? Kamu sendiri sudah dengar kata-kata guru, bahwa semua ini adalah rencananya? Itu memang benar. Adik seperguruan. Jika bukan karena ingin mendapatkan liontin giok ikan ganda untuk mengobatimu, adik seperguruan junior juga tidak akan membohongimu. Aku juga setuju, adik seperguruan ketiga, karena semuanya sudah jelas, sebaiknya kamu jangan terus bersikap seperti itu. Kalian bertiga ini berada di pihak yang sama, hanya aku yang dipermainkan. Kakak seperguruan sayangku, kamu. Bagaimana sebenarnya caraku agar kamu bisa percaya padaku? Mudah saja, Kalau begitu katakanlah. cium aku. Baiklah,